Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Anggriani di podcast BITV. Pemirsa, untuk 30 menit ke depan saya akan menemani Anda yang ada di rumah untuk membahas segala isu-isu hukum yang ada di Medan, Sumatera Utara. Karena hari ini saya ditemanin oleh 3 narasumber saya, yaitu salah satunya dari korban KDRT dari Oknum Polisi Medan, Sumatera Utara. Saya Dede Novita, mantan Ibu Bayangkari dari personil Persatuan yang bernama Aibda Rahmat Hidayat Ritonga. Saya mempunyai 4 anak dan sekarang ada di dalam asuhan mantan suami saya. Karena kemarin saya dilaporkan sama pelapor suami saya bahwasanya saya menganiaya dia. Saya masuk di dalam lapas selama 7 bulan. Padahal waktu itu kasus KDRT saya masih berlanjut, Bu. Nah, setelah saya keluar dari lapas, saya lanjutkan lagi perkara saya. Tapi di situ penyidik menghadirkan ketiga anak saya dan merekayasa bahwasannya mereka yang menganiaya saya. Karena saya tidak terima, Bu. Karena saya korban ya, Bu ya. Saya tahu siapa yang KDRT dengan saya, bukan anak saya. Saya bilang sama penyidiknya, saya punya bukti bahwasanya suami saya sudah menyatakan perbuatannya. Nah, setelah itu penyidiknya bilang bukti. Saya serahkan bukti ke penyidiknya. Tempo berapa bulan, saya menerima, kuasa hukum saya menerima surat pencabutan perkara saya. Pernyataan bahwa saya mencabut perkara KDRT ini dari Ombudsman, Bu. Baik, Bu, tadi saya mendengarkan Ibu berbicara kalau Ibu dilaporkan sebagai pelaku penganiayaan kepada pelakor, ya Bu ya, pelakor suami Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, kenapa kok tiba-tiba Ibu yang menjadi pelaku? Waktu itu saya merenggut suami saya dengan pelapornya, Bu, di Jalan Bejo. Waktu itu saya memegang anak saya yang kecil, kaca hanya dibuka separuh, kaca mobil. Saya mergoki suami saya di belakang bangku perempuan itu, gitu kan, Bu. Karena dengan tanpa sengaja, karena tangan saya menyuruh mereka keluar. Nah, nyentuhnya pun saya tidak pernah, Bu. Cuman jilbabnya memang saya ketarik, tapi habis itu dirampas lagi sama pelapor ini, sama pelapor. Dia malah mengancam saya dengan mengambil HP-nya. Laporkan kau, kupiralkan kau, seperti itu. Tapi ini dalam keadaan rapi, Bu, sama sekali tidak ada apa-apa. Karena warga sudah ramai, dia langsung banting setir. Dan di situ saya masih memegang anak saya. Waktu itu masih TK anak saya yang paling kecil. Tapi di situ saya dilarang warga untuk mengejar, karena keadaan saya sudah gemetar, gitu, Bu. Jadi di situ setelah kejadian itu di tahun 2021 bulan 10 kejadiannya, Bu. Tapi saya mendapatkan laporan dari Polrestabes di bulan 1 akhir sekaligus 2 surat. Itu pun saya dapat dari Kepling. Yang saya herannya kenapa dari Kepling? Biasanya saya kalau dapat surat panggilan atau apa itu dari Polrestabes. Kenapa ini dari Kepling? Dan sekaligus saya datang dengan laporan itu, saya datang ke Polrestabes. Yang 2 tadi laporan apa aja kalau boleh tahu? Tentang pemanggilan, bahwasanya saya menganiaya, katanya menganiaya pelapor ini, gitu. Nah, di situ saya ditanya dengan penyidik, apa benar kamu menganiaya? Saya jelaskan kejadiannya, dan saya bilang saya tidak pernah menyentuh, Bu. Cuman kalau jilbabnya ketarik, iya. Di situ penyidik memaksa saya untuk meminta maaf. Ya saya tidak mau, Bu, karena saya memang tidak ada berbuat, menyentuhnya pun saya tidak pernah, gitu. Karena saya juga tahu hukum, Bu. Saya masih punya anak yang harus saya jaga. Tapi di situ penyidiknya bilang, ya udah, karena nggak ada perdamaian, ibu nggak mau minta maaf. Kasus saya lanjutkan ke kejaksaan. Dalam tempo sebulan, saya selalu datang lagi ke Polrestabes mengambil surat bahwasanya tidak ada perdamaian antara pelapor dengan saya. Pelaku katanya, saya kan dilaporkan nama pelapor saya. Di situ saya mendapatkan, waktu saya mengambil surat, penyidik sudah ada di situ dengan pelapor, dengan 1 dokter juga. Nah, di situ saya bertanya, begitu nampak saya datang, penyidiknya langsung menyambut saya dengan surat. Bu, ini suratnya. Jadi saya bilang,
Kenapa ibu langsung berdiri ketika saya datang? Kenapa dia membawa orang? Dan di situ di suratnya di situ baru ada bacaan Nerpi Hutapea. Saya tanya, ini saksi apa lagi Bu? Kemarin kan udah dimediasi, Nerpi Hutapea ini tidak ada. Oh, itu saksi bahwasanya setiba dia di puskesmas, si Novi ini dalam keadaan acak-acakan. Saya bilang, Bu, dia meninggalkan lokasi masih dalam keadaan rapi loh Bu. Saya bilang, ya udah kalau memang ibu nggak ada kesepakatan, kasus saya lanjutkan ke kejaksaan, kata penyidik itu Bu. Nama penyidiknya siapa Ibu? Agustina Panjaitan. Setelah itu apa lagi yang dilakuin? Ada penyidikan lagi atau gimana? Setelah di kantor kejaksaan Bu, saya ditanyain sama jaksa. Saya ceritakan, di situ baru ditunjukkan pisumnya berupa di sini seperti garis merah sama ini bibir merah, itu aja. Nah, setelah itu jaksa bilang, udah ibu buat surat di atas materai bahwasannya ibu nggak ditahan. Jadi saya suruh balik materai, saya beli materai sama kuasa hukum saya di situ. Tapi setelah saya baru buat surat kuasa itu, tiba-tiba jaksa datang, enggak, ibu ini ditahan, anaknya bawa pulang. Ya saya nggak terima dong Bu. Kenapa seperti ini Bu? Saya bilang. Dan itu kemudian penyidiknya datang jumpai saya. Bu, ibu nggak ditahan loh Bu. Sebelum ada saya menandatangani kuasa ini, penyidiknya bilang, ibu nggak ditahan loh Bu, nanti ibu pulang naik angkot aja untuk meyakinkan saya nggak ditahan. Penyidiknya bilang, ibu nanti pulang naik angkot dengan si kecil. Ibu nggak apa-apa. Bu, benar Bu, soalnya saya kasihan dengan anak saya ini Bu, saya bilang. Enggak, ibu nggak ditahan, katanya gitu. Tapi setelah saya buat pernyataan dan jaksa bilang, ibu ditahan, anak saya bawa pulang gitu. Tapi ketika anak saya mendengar itu, anak saya jerit-jerit Bu. Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam saya dipisahkan dengan anak saya yang kecil Bu. Tapi yang saya heran di situ, kenapa tiba-tiba anak saya dijemput dari pihak suami? Saya diperiksa paksa sama anak saya. Saya juga nggak tahu, saya dalam waktu ditangkap dalam keadaan bawa baju di badan aja Bu, nggak ada apa-apa pun. Keluarga saya pun tidak tahu. Setelah saya masuk 2 hari, suami saya menelpon, dia mengancam saya, kau bisa nggak di penjara asal dengan ada syaratnya, katanya. Apa syaratnya? Saya bilang, kau harus cabut semua laporan kau yang di Polrestabes. Itu bahasanya Bu. Saya bilang, oke, saya cabut karena aku masih punya anak kecil, tapi aku juga dengan syarat, bebaskan aku jangan sampai di penjara, masih ada tanggung jawab untuk membesarkan anakku. Saya bilang, Bu. Oh, dibilang dia nggak bisa, harus mengalihkan sidang. Jadi saya tanya dengan petugas lapas, Bu, kalau kasus seperti saya harus menjalani berapa bulan Bu? Hanya 7 bulan Bu, begitu kata pegawai lapas. Tapi setelah saya pikir-pikir, dia bilang dalam 3 bulan saya dibebaskan sama suami saya. Jadi saya berpikir Bu, sidang kan 3 bulan, hukuman saya 7 bulan. Walaupun perbuatannya tidak saya lakukan, saya tidak mau kasus saya ini diberhentikan Bu. Tetap saya jalani walaupun pahit seperti apa saya di dalam Bu. Jadi ancaman dari suami Ibu tadi tidak Saya ada harus Ibu cabut. lakukan? Tapi tidak Ibu lakukan? Tidak Bu. Saya jalani hukuman saya walaupun saya tidak berbuat. Saya tetap menjalani hukuman saya Bu. Setelah itu saya jalani berapa bulan ya? 2 bulan. Saya menerima surat perceraian dari mantan suami, dari suami waktu itu saya masih istri saya Bu, dari suami saya yang saya terima dari lapas. Tapi dalam sidang pertama saya tidak hadir. Jadi saya ngomong sama pegawai lapas, gimana nih Pak, sidang pertama saya tidak hadir. Jadi dibilang pegawai lapas, Ibu pakai LBH lapas aja Bu, karena nanti kalau Ibu gak hadir itu bisa, kan gitu. Dalam tempo sidang pertama ini ada orang dari Polresta, dari Kabak Sunda, seorang polisi sama orang datang ke lapas. Mereka bilang bahwasanya kan kemarin kami dari mediasi juga di Polrestabes tentang rumah tangga kami. Tapi di situ keputusannya saya tidak mau bercerai karena anak saya masih kecil-kecil. Tapi kalau mantan suami saya tetap ingin bercerai, kan gitu Bu. Di situ mereka bilang, Ibu ngomong apa yang mau Ibu, biar tidak terjadi perceraian.
Tapi nyatanya setelah situ saya bilang saya minta hak saya sama anak-anak saya dalam asuhan saya. Tapi yang keluar malah perceraian, Bu. Ya kan saya nggak terima, ada apa ini? Yang saya minta dengan yang keluar tuh beda gitu loh, Bu. Berarti permintaan ibu nggak disetujui, malah berbalik. Iya, Justru perceraian. anak semua sama suami. Iya, sampai detik ini Sampai saya tidak sekarang. boleh jumpa, Bu. Sudah berapa tahun ibu nggak ketemu anak? Kalau lebaran semalam saya masih jumpa, Bu. Tapi untuk memegang anak saya aja saya tidak boleh. Saya diusir-usir. Tapi di saat anak saya ketiga yaitu seperti kena doktrin bapaknya, di saat mereka melawan saya, papanya malah merekam kejadian ini, Bu. Itu yang saya gimana ya, Bu, sakit lah saya lihat anak saya yang dulu nggak seperti ini sangat sayang dengan saya, seperti setelah itu bapaknya itu rasanya kok jauh kali gitu loh, bukan anak saya gitu loh, Bu. Karena mereka pernah papanya mengancam kalau kalian bilang mama kalian apapun yang dikasih akan diambilnya kembali, apapun itu, Bu. Jadi saya sebagai seorang ibu juga nggak bisa egois, Bu. Saya nggak mau hanya karena perceraian saya dengan suami, anak-anak tidak sekolah. Media BITV menerima laporan adanya surat permohonan pencabutan laporan polisi dari Polrestabes Medan. Iya. Dan ada juga yang namanya pemalsuan tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah untuk pemalsuan tanda tangan ibu mengetahuinya atau pernah melakukan tanda tangan itu? Saya tidak pernah melakukan tanda tanganan itu, Bu. Saya juga menerima laporan itu setelah saya mengasih surat pernyataan perbuatan suami saya dengan penyidik yang asli, pernyataan yang asli kepada penyidik, karena setelah saya keluar dari penjara, kasus saya lanjutkan kembali dan dilanjutkan kembali dengan penyidiknya. Penyidik menghadirkan ketiga anak saya. Mereka membuat skenario seolah-olah mereka menganiaya saya. Karena saya tidak terima, saya lampirkan surat pernyataan suami saya sebagai bukti. Isi surat pernyataan itu apa ya, Bu? Isinya, dia telah mengakui segala perbuatannya karena menganiaya saya. Yang kedua, dia berjanji untuk kembali lagi ke rumah dan bertanggung jawab sebagai suami seperti dulu. Apakah ibu ada mempunyai dua bukti surat pernyataan itu? Sampai sekarang masih ada disimpan? Masih. Yang satu mengakui perbuatan KDRT, dan satunya itu mengakui bahwa dia akan bersiap kembali ke rumah tangga ibu bersama anak-anak dan melakukan pertanggungjawabannya. Untuk kasus KDRT-nya, Ibu, ini sampai mana? Atau mau Ibu lanjut lagi? Kasus KDRT kemarin tuh masih berlanjut, Bu. Masih berlanjut. Setelah saya ngasih surat pernyataan ke Polrestabes, Bu, muncullah surat pencabutan dari Ombudsman. Karena kemarin kuasa hukum saya datang ke kantor Ombudsman dan menerima surat itu dari Ombudsman. Kata Ombudsman mereka menerimanya dari orang Polrestabes. Polrestabes Medan. Iya. Baik, Bapak akan jambak sebagai kuasa hukum atau penasehat hukum dari Ibu Dewi Novita, bagaimana tanggapan Bapak dengan kasus ibunya ini? Ya, baik. Terima kasih media BITV. Pertama saya menegaskan bahwa saya adalah kuasa hukum yang saat ini ya. Namun yang terdahulu itulah yang diceritakan Ibu Dewi tadi. Kurang lebih seperti itu peristiwa yang dialami. Nah, jadi kalau saya menanggapi sebagai kuasa hukum dari Bu Dewi, sesuai dengan tema kita, tema hari ini adalah adanya surat permohonan ya, pencabutan laporan terhadap Ibu Dewi yang diajukan ke Polrestabes Medan gitu ya. Jadi kalau saya melihat memang surat permohonan permohonan untuk pencabutan laporan tersebut itu memang tidak pernah memang ditandatangani ataupun dibuat oleh Ibu Dewi Novita. Sebab kenapa? Saya melihat dari beberapa tulisan ataupun tanda tangan dari permohonan tersebut memang berbeda gitu. Dari segi tanda tangannya dengan Ibu Dewi berbeda, maupun dengan konsep suratnya yang dibuat oleh Ibu Dewi itu. Dan saya yakin dan saya menduga bahwasanya
tidak mungkin Ibu Debbie bisa mendesain surat permohonan tersebut yang isinya ataupun yang susunan kata-katanya itu memang terstruktur kan gitu. Jadi saya menduga itu saya tidak yakin. Nah, jadi mungkin pas kebetulan saya lihat di berkas yang diberikan kepada saya ternyata memang sudah ada laporan polisi. Laporan polisi terkait masalah pemalsuan. Nah, itu. Jadi setelah saya pelajari, laporan tersebut sudah ada. Namun sampai hari ini proses itu masih dalam penyelidikan saya lihat. Jadi belum naik kepada tingkat penyidikan dia. Jadi kan saya juga berharap nanti kedepannya akan melakukan upaya hukum kembali. Nanti akan saya koordinasi melalui penyidik ataupun saya langsung hadir ke sana Polrestabes. Bagaimana perkembangan perkara terhadap laporan pemalsuan tersebut. Gitu. Jadi apabila nanti ada memang celah-celah hukum yang bisa kita perjuangkan terhadap ibu ini, artinya sebagaimana tujuan hukum itu supaya kita mendapat kepastian hukum. Artinya apabila memang perkara ini tidak bisa dilanjutkan, silakan keluarkan bagaimana nanti surat penghentian penyidikannya. Ataupun memang ini bisa dilanjut perkaranya, kita penuhi dan kita tanggung jawab nanti bukti-bukti yang akan kita hadirkan kepada penyidik. Saya kira begitu. Kalau menurut dari Bapak A nih, bukti apa lagi yang harus diajukan dengan Ibu Debbie? Iya, kalau saya melihat dari alat bukti itu memang ada dua surat ya. Satu isinya itu surat permohonan pencabutan, inilah yang sekarang kita bahas gitu kan. Kemudian ada surat pernyataan memang yang tidak pernah dibuat Bu Debbie itu yang ditandatangani. Nah, itulah yang kita duga ini siapa pelakunya ini. Jadi surat permohonan pencabutan terhadap laporan KDRT Ibu Debbie yang melaporkan tersebut. Nah, itulah yang digunakan untuk sebagai bahan agar perkara yang dilaporkan Ibu Debbie ini KDRT itu dihentikan perkaranya. Jadi itu mungkin yang menjadi dasar dari suratnya gitu. Baik, kita beralih untuk ke ahli pidana nih, Dr. John Pison Pelawi SHMH. Kita tadi sudah mendengarkan pernyataan atau cerita dari ibu korban Ibu Debbie Novita, dan juga kita sudah mendengarkan tindak lanjut dari penasehat hukum Bapak Aan Jamba nih. Bagaimana menurut Bapak dari cerita yang sudah diceritakan dari korban tadi? Ya, terima kasih. Setelah saya mendengarkan dari pihak kuasa hukum dan korban terkait permasalahannya, jadi saya melihat ada dua poin. Yang pertama, bagaimana proses hukum sebenarnya, kenapa proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, bagaimana upaya hukum yang diambil ibu ini tidak berjalan dan seperti dimodifikasi sehingga akibat yang diderita ibu ini adalah laporannya berhenti tanpa ada dasar. Nah, kalau kita mengacu kedua poin tadi, adanya pemberhentian itu karena ada pernyataan, dan pernyataan itu tidak diakui dan diduga ada pemalsuan. Maka korban Ibu Debbie itu harus menyampaikan kepada penyidik bahwasanya tanda tangan yang diduga itu dipalsukan itu bahwa benar tidak ada, dan meminta agar tanda tangan itu diuji agar mendapatkan bukti otentik apakah benar ibu yang menandatangani atau tidak. Karena menuduh atau mengatakan bahwasanya itu tidak benar dan atau itu palsu tidak bisa tanpa ada bukti otentik. Maka kecurigaan dari pelapor terkait laporannya tidak berjalan itu wajar. Namun penyidik juga mempunyai prosedur untuk
menyatakan bahwasanya itu palsu. Nah, prosedur itulah yang mungkin memakan waktu sehingga ibu ini beranggap laporannya tidak jalan atau dibuktikan. Nah, kalau memang benar itu palsu ya, tapi kalau memang tidak benar, maka dasar penghentian penyidikan itu memang adanya persetujuan dari terlapor. Tanpa ada persetujuan dari terlapor ataupun kesepakatan dari pelapor dengan terlapor, tidak ada dasar. Dasar penghentian penyidikan itu apabila satu, tidak terpenuhinya bukti. Nah, apabila tidak terpenuhi bukti, maka berhentilah penyidikan. Jadi 2 poin kenapa berhenti penyidikan, adanya surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu tidak diakui karena ada pemalsuan. Maka yang harus diuji ini adalah kenapa itu berhenti dan kenapa itu palsu. Nah, itulah yang tugas ibu atau kuasa hukum mengejar, membuktikan bahwasanya benar tidak ada pernyataan itu dan benar itu adalah palsu. Itulah tugas ibu agar apa yang ibu ragukan selama ini itu terungkap. Nah, terkait pertanggungjawab pidana, siapapun pelakunya nantinya yang terbukti melakukan tanda tangan palsu ataupun menggunakan tanda tangan palsu untuk kepentingan pribadi, maka itu dapat dimintai pertanggungjawab pidana. Jadi tugas utama dari ibu agar kasus ini bisa cepat berjalan, mendesak atau membuktikan kepada penyidik bahwasanya tanda tangan itu palsu dan pernyataan itu tidak ada pernah saya buat. Itu tugas dari pelapor untuk mengejar namanya keadilan dan kepastian hukum yang memang kita junjung di dalam hukum. Dan sebagai kuasa hukum juga seperti itu, harus dapat mengetahui bahwasanya permasalahan yang terjadi sehingga laporan ini berhenti itu harus diuji karena ada kecurigaan. Nah, itulah tugas kuasa hukum. Itu dari segi prosesnya ya, dari teori dari pertanggungjawab pidana terkait pasal 263 dan pertanggungjawab pidana. Nah, pasal 263 ini kan banyak unsur yang harus dipenuhi. Benarkah itu palsu? Kemudian apa yang dipalsukan? Nah, kemudian yang dipalsukan itu menyebabkan akibat buruk tidak? Nah, itulah yang nanti harus diuji pasal pemalsuan itu. Apabila unsur pasal pemalsuan itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa juga digunakan pasal itu. Nah, itulah tugas penyidik sehingga tidak bisa langsung menggunakan tanpa ada bukti, menggunakan kewenangannya dalam menetapkan seseorang tersangka dengan tanpa ada 2 alat bukti. Itulah syarat untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, harus ada 2 alat bukti. Itulah yang proses dari pelapor yang membuktikan laporannya, kemudian penyidik yang menyelidiki suatu peristiwa itu benar terjadi atau tidak, begitu. Baik, ini saya agak mengganjal juga ya Pak. Untuk tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari Ibu Debbie tentang Ibu ini sudah melakukan scan jari ya Ibu ya. Iya. Nah, sudah melakukan scan jari, tapi ibunya ini melakukan di kertas kosong. Itu gimana menurut ahli? Ya, jadi teknik dari kepolisian untuk mengungkapkan suatu peristiwa itu kan tidak bisa dibatasi ya. Bagaimana teknik dia untuk mengungkapkan, apakah dalam hal ini terkait laporannya itu adalah tindak pidana pemalsuan, apakah itu sidik jari, apakah itu tanda tangan atau yang lain, maka kepolisian harus meminta aslinya. Nah, seperti tadi sidik jari dan tanda tangan yang diminta misalkan, maka itulah dasar uji bahwasanya asli itu ada seperti ini bentuk asli. Nah, yang diduga palsu itu akan dicocokkan. Nah, jadi sah-sah saja penyidik meminta tanda tangan kepada pelapor dalam hal untuk mengungkapkan suatu peristiwa. Maka penyidik
pada saat meminta juga harus menyampaikan bahwasanya tanda tangan yang dibuat bahwasanya ini untuk membuktikan atau untuk dilakukan uji lab agar laporan ibu itu bisa dapat dibuktikan benar enggak pemalsuan. Itu fungsinya untuk dalam penyidik diminta tanda tangan. Itu mungkin cara polisi bagaimana mengungkapkan kasus. Itu tidak ada aturan yang membatasi. Baik, ini untuk penasehat hukum Bang Aan Jambak. Iya. Saya ingin menanyakan kelanjutan ke depan untuk mendapatkan keadilan Ibu Debbie ini. Apa ke depannya yang bakalan Bapak lakukan? Baik, ya. Kedepannya untuk khususnya perkara yang pemalsuan itu, saya juga akan melakukan nanti koordinasi kepada penyidiknya, bahwasanya sudah sampai di manakah proses hukumnya, kan gitu. Apakah sudah dalam sidik atau masih lidik? Nah, tentu itu kan harus komunikasi saya dengan penyidiknya. Nah, namun kedepannya apabila nanti ada apa tadi yang diuraikan oleh ahli pidana kita, saya juga sebagian telah menyerap bahwasanya ya kita bisa melakukan uji lab forensik terhadap tanda tangan mana yang asli, tanda tangan Ibu Debbie atau yang dipalsukan, kan gitu. Jadi juga saya selaku kuasa bisa memberikan pendapat kepada tim penyidik, kan gitu. Artinya saya juga bisa melakukan, tolonglah penyidik, ini kita lakukan uji lab. Karena kami menduga kuat bahwasanya memang ada dugaan tanda tangan Ibu Debbie ini dipalsukan maupun isi daripada suratnya. Nah, namun saya sendiri pun juga ya meskipun saya juga sebagai penasihat hukum ataupun kuasa hukum Ibu Debbie, saya juga tidak bisa 100% mempercayai Ibu Debbie. Karena ini proses hukum. Artinya nanti beban bagi saya ketika nanti tidak benar ini pernyataan Ibu Debbie, surat tersebut itu memang benar Ibu Debbie yang membuat. Nah, ini kan menjadi bumerang bagi saya sendiri, kan gitu. Nah, jadi saya tidak ingin seperti itu. Jadi untuk menguatkan nanti benar nggak memang nanti surat itu yang dibuat oleh orang lain atau orang yang tidak bertanggung jawab, tanda tangannya pun dipalsukan. Nah, itu juga saya harus meminta keyakinan dan seperti sumpah daripada Ibu Debbie ini. Ya, sumpah itu kan ya kalau bisa memang yang autentik sifatnya gitu kan. Sumpah itu kan kalau dia sah dan autentik itu di hadapan hakim. Nah, atau nanti apabila ada teknis lain seperti Ibu Debbie, kita sumpah nanti di hadapan pejabat notaris, kan gitu. Nah, itu nanti teknis lah akan saya lakukan. Saya kira begitu. Ada tidak bukti baru atau novum yang akan diajukan lagi? Kalau untuk saat ini terkait laporan pemalsuan ibu ini, saya kira masih belum ada yang baru, belum. Masih tetap saya pergunakan adalah alat bukti yang terkait surat permohonan pencabutan laporan tersebut dengan satu lagi pernyataan itu yang saya lihat. Jadi ada dua dokumen atau dua alat bukti nanti yang tertulis yang bisa saya ajukan nanti ke penyidik. Alat bukti apa itu, Pak? Boleh dijelasin? Ya, itu tadi bahwa Ibu Debbie ini tidak pernah membuat surat. Nah, ini ya. Jadi saya ulang, tidak pernah Ibu Debbie ini membuat surat pernyataan satu, kemudian surat permohonan. Jadi ada surat pernyataan dan permohonan dua. Surat permohonan pencabutan laporan yang ditujukan kepada Polrestabes Medan, kemudian surat pernyataan. Nah, ini yang belum saya pelajari. Ya, karena dulu kan Ibu Debbie ini kan menggunakan kuasa hukum yang terdahulu ya. Karena saya juga baru kan gitu kan. Jadi saya butuh waktu untuk menganalisis perkara ini kan gitu. Nah, jadi yang penting dua alat bukti ini sudah saya siapkan. Itu yang pertama tadi, surat permohonan pencabutan itu tidak pernah dibuat oleh Ibu Debbie dan juga tidak pernah ditandatangani. Nah,
Dan itu nanti juga boleh langsung ditanyakan sama narasumber lah, Bu Debbie sendiri kan. Nah, cuman yang saya perlukan nanti, saya ingin memastikan bahwasanya memang pernyataan ataupun permohonan itu tidak pernah dibuat oleh Ibu Debbie. Itu yang saya perlu bahannya. Nah, saya kira begitu, Mbak. Baik, untuk ahli pidana. Tadi Bapak Aan ini mau membuat sumpah ya, sumpah dari Ibu Debbie tentang pernyataan Ibu Debbie benar atau tidak. Itu gimana pendapat ahli? Dalam mengungkapkan suatu peristiwa itu kan memang bisa kita menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini sumpah itu tadi yang dibuat di hadapan notaris itu kan hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, dan itu boleh-boleh saja. Nah, dan sumpah itu kiranya dihadirkan dalam proses penyelidikan untuk membuktikan suatu peristiwa, itu kembali kepada penyidik. Apakah penyidik ini menganggap sumpah ini dapat kekuatannya ini apakah sah atau tidak? Ini kan kembali ke penafsiran daripada penyidik. Nah, kalau memang itu nanti dianggap sah, kemudian penyidik menggunakan itu sebagai dasar menyimpulkan bahwasanya benar terjadi suatu peristiwa pidana, maka bukti-bukti ini akan diuji kembali di persidangan. Maka apa bukti-bukti yang sudah diyakini oleh penyidik, maka ini akan diuji di persidangan dan disampaikan kepada majelis hakim bahwa inilah bukti-bukti yang dijadikan dasar penyidik ataupun penuntut umum menyimpulkan bahwasanya terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, inilah prosesnya. Kalau memang nanti bukti-bukti yang dibuat dari para pelapor ataupun yang diwakili oleh kuasa hukumnya menggunakan sumpah di hadapan notaris ataupun surat pernyataan yang dibuat oleh pelapor ataupun surat pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi ataupun nanti dihadirkan lagi saksi yang memang memberikan penguatan atas dugaan peristiwa pidana ataupun nanti meminta pendapat dari lembaga, misalkan lembaga perlindungan perempuan dan anak, itu kan suatu cara seseorang untuk mengungkapkan ataupun mendapatkan keadilan. Itu boleh-boleh saja. Mungkin kita tadi berbincang masalah Ibu Debbie ini sudah memakan waktu 30 menit ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah menceritakan masalahnya, dan juga penasihat hukumnya Bang Hasi sudah datang ke BITV, dan juga ahli pidana Bapak Dr. Tison Pelawi. Terima kasih. Dan kali ini pemirsa, kita akan melanjutkan kasus atau penceritaan ini. Kita akan kupas sampai tuntas masalah ini ke tahap kedua atau podcast yang kedua kita. Saya Kiki Agriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.